Ya, terkait dengan kader Demokrat yang sudah mulai memilih atau menentukan pilihannya kepada pasangan Prabowo Hatta. Kemudian ada juga yang ke pasangan Jokowi JK. Dan tidak hanya kader, ada juga peserta konvensi Partai Demokrat juga sudah sebagian di antara mereka sudah menentukan arah mendukung siapa. Nah, sebenarnya kemana ini arah dari dukungan dari Partai Demokrat sendiri? Kita akan berbincang pada petang hari ini. Sudah ada Pak Marzuki Ali di studio. Selamat sore Pak Marzuki. Selamat sore Pak Marzuki. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada pengamat politik Bang Igor Dirgantara. Selamat sore Bang Igor. Selamat sore. Ya, Pak Marzuki tadi sudah kita lihat cuplikannya tadi ya. Ya. Sebelumnya pertanyaan saya begini, apakah ini izin dulu ke Pak SBY Pak, bahwa untuk menentukan pilihan ini? Saya secara etika kan harus melaporkan. Saya SMS beliau, saya jelaskan bahwa Demokrat netral berdasarkan Rapimnas, tetapi Demokrat kader Demokrat tidak boleh golput, artinya akan menentukan pilihan. Nah, saya sampaikan kalau kita memilih, kita harapkan pilihan kita itu akan menang. Kalau kita menginginkan pilihan akan menang, artinya kita harus berkontribusi. Bagaimana kita memenangkan pilihan itu, sehingga bisa artinya bertarung dalam kompetisi 9 Juli yang akan datang. Nah, saya sampaikan alasan-alasan saya. Pertama, Pak Hatta itu kan mantan ketua tim pemenangan SBY Budiono, dan saya sekretaris waktu itu. Tentu saat ini adalah waktunya bagi saya ya waktu itu merasa bahwa Pak Hatta telah berjuang untuk memenangkan SBY Budiono. Saat ini bagaimana saya paling tidak atas nama pribadi berjuang juga bagaimana Pak Hatta menang di dalam Pilpres ini. Yang pertama. Yang kedua, Pak Hatta ini 10 tahun loh di pemerintahan. Beliau sangat loyal, beliau punya komitmen, selalu komunikasi dengan saya bagaimana mengawal program-program pemerintahan manakala ada benturan-benturan di DPR. Kita selalu komunikasi. Nah, yang ketiga, Pak Hatta ini kan dia Menteri Ekonomi, ngerti betul kebijakan ekonomi Pak SBY. Tentu beliau akan melanjutkan, dan ini jelas didukung oleh Pak Prabowo yang menyampaikan bahwa Pak Prabowo sangat mengapresiasi kinerja yang dihasilkan oleh pemerintahan SBY, dan beliau akan melanjutkan yang baik-baik, yang penting untuk rakyat dilanjutkan, yang belum sempurna dia akan sempurnakan. Tentu ada perubahan-perubahan untuk kepentingan rakyat. Nah, Pak Marzuki, dari sana itu kayaknya ada sinyal-sinyal ini Pak Hatta mengerti program kerjanya Pak SBY, Pak Prabowo mengatakan akan melanjutkan yang baik-baik dari Pak SBY, pemerintahannya. Apakah ini artinya sinyal-sinyal bahwa selain Anda pribadi memberikan dukungan, partai Anda juga nantinya akan mengarahkan dukungan yang sama? Ya, kita tidak tahu ya, mungkin saja pasangan Pak Jokowi dengan Pak JK itu mempunyai program yang sama. Saya nggak ngerti ya, karena yang jelas ada pertimbangan khusus ya bagi saya melihat ini pride kita sebagai anggota partai, bahwa Partai Demokrat diajak berkoalisi oleh Pak Prabowo, tapi di sisi lain Pak Jokowi tidak pernah mengajak Partai Demokrat untuk berkoalisi. Ini terkait pride kita sebagai anggota Partai Demokrat. Manakala partai kita tidak diajak, ya kenapa kita harus masuk ke sana kan? Kalau Prabowo Hatta mengajak nggak Pak? Kalau Pak Prabowo jelas mengajak berkoalisi. Itu jelas itu. Kenapa tidak berkoalisi Pak ya? Nah, mundur sedikit nih jadinya. Ya, kita waktu itu Rapimnas kita hargai kan. Suara daripada kader kita dengarkan, di mana 52% suara kader waktu itu menginginkan kita untuk netral. Nah, ada yang sekitar 26% berikan dukungan kepada Pak Prabowo, kepada Pak Jokowi itu 0%, lalu ada sisanya itu membentuk poros baru. Nah, tetapi poros baru tidak terjadi. Akhirnya kita mengikuti hasil Rapimnas itu, 50 sekian persen itu kita ikut keputusan Rapimnas, artinya Demokrat netral, tetapi sesuai arahan Pak SBY bahwa Demokrat walaupun netral akan menjadi oposisi pada saat pemerintahan yang akan datang, tetapi tetap harus memberikan suara. Netral yang condong ke Prabowo Hatta gitu maksudnya Pak ya? Ya, ini tergantung. Nol tadi katanya karena tidak pernah diajak. Oh ya, dari suara kader di Rapimnas saja jelas kok. Ada dukungan ke Prabowo Hatta, tapi tidak ada dukungan untuk Jokowi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kader pun merasakan ya, manakala kita tidak diajak, tentu kita akan berjuang sendiri. Kecuali pada saat itu kita diajak, di sini diajak, tentu kan pilihannya berbeda. Oke.
Nah, jadi inilah yang melatar belakangi, dan kalau kita menunda waktunya, karena ini kan harus tampil kita. Kalau nggak tampil, kita khawatir nanti kader-kader kita sudah ada yang ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, ini bicara kader nggak? Dan kebetulan juga, saya kan cukup banyak jaringan. Ya. Ada Gatara, Garuda Tani Nusantara, itu sangat masif di Jawa Timur. Ada Persatuan Guru Ngaji, itu kan sudah beberapa daerah Jawa Tengah udah luar biasa. Dan jaringan santri Indonesia itu hampir di seluruh provinsi. Dan sekian ratus kabupaten kota yang sudah terbentuk sejak 2003. Dan itu resmi, kantornya punya, dan itu yang akan bergerak masif ke bawah. Oke. Artinya kita bukan dukung hanya deklarasi, ya. Tidak, kita dukung ini betul-betul kerja. Dan besok ini adalah sebagian mayoritas masyarakat, ada sebagian masyarakat Banten itu mengundang saya. Itu ada Persatuan Pencaksilat, ada tokoh-tokoh Banten sekitar 10.000 menginginkan deklarasi untuk Prabowo Hatta. Minta saya hadir, kalau bisa katanya Prabowo atau Hatta bisa hadir dalam deklarasi itu. Ini semuanya gerakan dari bawah loh. Kita nggak pernah memikirkan untuk membiayai atau apa, mereka sendiri yang melakukan itu. Nah, kan luar biasa Tapi sekali. ini masih tergantung sikap Pak SBY nanti Pak ya. Oh, iya. Nanti untuk partai ya. Iya, betul. Oke, kemana? Kita lanjutkan nanti, Mas Igor. Mungkin kalau dari pernyataan Pak Marzuki Ali, mungkin Anda bisa melihat kemana kira-kira arahnya Partai. suara dari Demokrat. Tapi nanti Bang Igor, kita jeda dulu sejenak.